Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat karena rahmat dan inayah dan taufiknya sehingga Dia masih memberikan kesempatan, kekuatan sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Begitu pula kami tak lupa mengucapkan selawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatun hasanah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sampaikan lagi suatu hadis, barangkali pernah juga kami sampaikan. Di mana hadis itu adalah hadis di hadis 40, hadis An-Nawawiyah. Pelajaran sanawiyah. Pelajaran sanawiyah. Ya. Di mana di situ diceritakan, dijelaskan Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin." Kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki, la yura alaihi asarus safari. Tidak diketahui dari mana datangnya laki-laki ini. Kemudian dia memakai pakaian yang putih dan rambutnya sangat hitam. Langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi. Lututnya langsung disandarkan kepada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wada fahizai ala kaffaihi, tangan laki-laki itu diletakkan di atas paha Nabi. Kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Beritahukan kepada aku apa itu Islam. Ini yang ditanyakan seorang laki-laki. Akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Kalau kita sering tilakkan Islam itu jadwal waktu di pasar di situ. Isa. Subuh, lohor, asar, maghrib, Islam. Tapi bukan itu yang dimaksud hadis Nabi. Bukan. Setelah bertanya laki-laki ini, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ke al-Islamu, ia dinamakan Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ini yang pertama. Anta syahada. Kamu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak, tidak ada ilah, tidak ada Allah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, tuqima salata, mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiya zakata, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, puasa bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila, naik haji ke Baitullah jika kamu mampu. Ini 5. Nah, ini juga diistilahkan rukun Islam. Rukun Islam. Kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ini yang bertanya tadi langsung dia mengatakan, "Sadaqta ya Muhammad." Benarlah engkau ya Muhammad. Jadi heranlah sahabat-sahabat. Kenapa ini orang yang bertanya, lagi dia sendiri yang membenarkan?
Dia yang bertanya. Jadi berarti seakan-akan ini pertanyaan seperti pertanyaan seorang guru kepada muridnya atau dosen kepada mahasiswanya. Karena ada juga orang bertanya hanya sekedar mau menguji. Itu kan tidak boleh. Sampai di mana kemampuan pengetahuan seseorang ini? Setelah dia tidak bisa jawab, katakan, oh sampai di situ saja pengetahuannya. Pertanyaan semacam itu tidak boleh. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Dalam Quran sendiri. Hanya kamu bertanya untuk mengukur pengetahuan seseorang, kemudian setelah kamu mengetahui, oh bilang begini saja pengetahuannya. Tidak boleh. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kemudian bertanya lagi, mal iman. Apakah itu iman? Dijawab oleh lagi. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bi qadri khairihi wa syarrihi. Jadi ada 6. Itu ditanyakan. Berkata lagi laki-laki, sadaqta ya Muhammad, benarlah engkau ya Muhammad. Ada 4 pertanyaan. 3 yang dijawab, 1 yang tidak dijawab. Pertanyaan yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepada kami Muhammad, apakah itu ihsan? Apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seakan-akan kamu melihat. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak dapat melihat, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Itu namanya ihsan. Ini sudah 3 pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang keempat, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Beritahukanlah kepada aku kapan datangnya hari kiamat. Ini sering heboh disampaikan oleh kaum. Sering diramalkan orang, tahun sekian sudah kiamat, tahun kesekian sudah kiamat, itu. Tapi Nabi tidak menjawab. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Itu jawaban Nabi. Yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kalau begitu Muhammad, kamu belum mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Akhbirni an amaratiha. Beritahukanlah kepada aku tentang tanda-tandanya. Itu. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu ada namanya hari kiamat kubra dan sugra. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Termasuk dijelaskan di situ kata Nabi, termasuk tanda-tandanya hari kiamat, anta lidal amata rabbataha. Kamu melihat hamba telah melahirkan tuannya. Atau anak sudah menguasai orang tuanya. Dia berkuasa, anak yang berkuasa. Sering anak itu kalau mau dibelikan sesuatu tidak dibelikan. Mau dibelikan motor, tidak dibelikan motor, marah-marah. Bahkan pernah kami ini dengar di Bone dulu ada anak SMA, dia tinggal bersama neneknya. Dia mendesak neneknya untuk dibelikan motor, tapi neneknya kasihan belum mampu. Akhirnya dia bunuh neneknya. Dia bunuh neneknya. Ini anak SMA ini. Anta lilal amata rabbataha. Karena anaklah yang mau berkuasa. Dan memang sekarang kan seperti dulu. Seperti muamalah perkawinan. Kan dulu tidak ada undang-undang perkawinan yang mengatur tentang mengenai persetujuan anak. Nanti di belakang ada pengaturan, nanti tahun 74, Undang-Undang nomor 1 tahun 74, nanti diatur bahwa anak perempuan tidak boleh dikawinkan tanpa seizin. Tanpa seizin. Padahal
dalam fikih Islam dulu, kalau wali mujbir termasuk ayah dan nenek boleh memaksa anaknya. Apakah setuju atau tidak? Yang penting nenek atau bapak, wali mujbir namanya, boleh memaksa anaknya untuk menikahkan. Kalau memang dia sudah ketahui laki-laki ini ada laki-laki yang bisa bertanggung jawab. Karena anak ini kan mungkin umur baru 16 tahun, belum matang cara pemikirannya. Cara pemikiran. Jadi antar lidal amat antar bahar. Kemudian yang kedua kata Nabi, tanda-tanda wa antar al-hufata la'arar ya'asyai yatatawaluna fil bunyam. Kamu melihat pekerjaannya dulu hanya penggembala kambing, sandalnya tidak bisa beli, pakaiannya cumpan-camping. Sekarang kamu lihat punya bangunan 10 tingkat, 20 tingkat. Itu kan 1400 tahun yang lalu disampaikan oleh Nabi. Wa antara mufata al-arya syaib yatatawaluna fil bunyan. Mereka dia yang paling tinggi bangunannya. Padahal dulu mau yang dimakan sendiri susah. Nah, pakaian cumpan-camping, sandal tidak boleh dipakai. Ini katanya Nabi, ini termasuk salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Datangnya. Jadi apakah kita melihat sekarang apakah sudah datang atau belum? Kita saja kan Nabi tidak mengatakan bahwa tahun sekian. Tidak. Nanti kita lihat sendiri keadaannya bagaimana. Jadi ini yang pertama. Kemudian lagi setelah bertanya begini-begini, Nabi bertanya kepada Umar, "Ya Umar, wahai Umar, siapakah tadi yang datang itu?" Umar lagi menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi menjawab bahwa, "Wahai Umar, itu laki-laki yang datang tadi di hadapanku adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kita tentang agama." Jadi langsung malaikat Jibril menampakkan dirinya. Jadi dalam hadis-hadis itu beberapa kali malaikat Jibril datang menampakkan dirinya kepada Nabi. Menampakkan dirinya. Termasuk pada saat itu dia datang untuk mengajarkan kita tentang agama. Jadi yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang senantiasa kita. Nabi sendiri senantiasa dikatakan bahwa kurang lebih 13 tahun setelah dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Ini saja. La ilaha illallah. Karena ini dasar, ini pokok. Pokok. Seandainya pohon kayu inilah akarnya. Memang kan digambarkan dalam Al-Quran. Akarnya. Jadi kapan akar yang rusak, yang mati? Tunggu tidak lama batangnya layu. Daunnya berguguran. Tangkainya gugur karena sudah rusak akarnya. Begitu pula ini agama kita ini. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah haruslah kita betul-betul yakin karena iman itu tidak boleh cacat. Tidak boleh cacat. Tidak sama dengan ibadah. Kalau ibadah cacat, sering kita sampaikan melalui buku taklim ini. Apabila ditanyakan mati salatnya, ada kurang, maka Allah berkata, coba uzuru, perhatikan, apakah ada salat sunnahnya? Salat sunnah
Yang ada kekurangan di dalam salat fardunya, katanya itu bisa ditambal-tambalkan di situ. Gitu. Tapi kalau masalah imam kan tidak ada tambah, tidak ada. Puasa juga begitu. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat juga begitu. Ada infak, ada sedekah. Haji juga begitu. Tidak bisa sekarang kita haji karena kalau baru sekarang mau mendaftar, tunggu 30 tahun yang akan datang. Kalau umur 40 tahun baru mau mendaftar, apa kira-kira yang kita mau perbuat? Ya kita berumrah sajalah. Berumrah saja. Yang menjadi juga sering ganjalan-ganjalan di tengah kita bahwa banyak orang yang mau ditambal, yang mau ditempel tidak ada. Hanya penempelnya dipersiapkan. Contohnya seperti bulan Ramadan. Wah, penuh masjid untuk salat tarawih. Nah itu, penempel saja itu. Kalau tidak ada yang mau ditempel, banyak. Nah, itu. Tidak. Jadi inilah kita. Alhamdulillah bahagialah kita karena kita ini senantiasa masih risau dengan saudara-saudara kita. Masih risau dengan saudara-saudara kita yang masih belum mengamalkan agama secara barangkali sempurna. Tetapi itu, tetaplah kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Janganlah kita merasa bahwa kita ini sudah lega, kita ini sudah tapi tidak. Karena di dalam Al-Quran sendiri itu dikatakan surat Al-Mulk, kullama ulqiya fiha faujum sa'alahu hazanatuha alam yatikun nadhir. Itu surat Al-Mulk. Setiap orang yang akan dilemparkan masuk ke neraka, yang berhak masuk ke neraka, setiap yang mau dilemparkan, ditanya, alam yatikun nadhir, apakah kamu sewaktu di dunia tidak pernah ada yang mendatangi kamu untuk memperingatkan? Kalau tidak, bagaimana kita ini? Itu alam yatikun nadhir. Tidak pernahkah ada orang yang datang menyampaikan kepada kamu sehingga kamu mau berbondong-bondong masuk dalam api neraka yang menyala-nyala apinya? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum hazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Hei, kenapa kamu mau berbondong-bondong masuk di situ? Bukankah kamu itu yang melihat itu apinya yang menyala terus? Kenapa kau masuk di situ? Alam yatikum, tidak. Sewaktu kamu di waktu tinggal di dunia, tidak pernahkah ada berita-berita yang datang kepadamu? Itu. Ditanya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Jadi inilah marilah kita. Marilah kita ini. Alhamdulillah. Janganlah kita merasa puas dengan apa yang ada sekarang ini. Karena kita ini selain diistilahkan ala latihan training selama mungkin insyaAllah 40 hari. Untuk hasil training kita, bukan kita mau lihat hasilnya di sini. Bukan. Bagaimana kalau kita kembali ke kampung masing-masing? Itulah yang kita mau lihat. Apakah kita bisa mendatangi orang atau tidak? Apakah ada orang yang mau ikut sama kita atau tidak? Nanti hasilnya di sana kita lihat. Nanti di sana. Kalau kita kembali masing-masing. Jadi inilah. Yang kedua, watuqimus shalah, mendirikan salat. Salat ini adalah ibadah yang paling pokok. Sehingga dikatakan dalam suatu kitab, sering kami bahkan dipelajari dulu dalam pondok-pondok, tapi sekarang barangkali tidak, namanya kita Tanbihul Ghafilin. Di dalam buku itu disebutkan bahwa
Orang yang tidak melaksanakan salat bukan hanya di akhirat nanti akan mendapat hukuman, di dunia sendiri sudah ada hukumannya. Di dunia sendiri. Pernah juga duduk Nabi Muhammad SAW di masjid berbincang-bincang dengan sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang pemuda Al-Arabiyu, namakan orang Arabiyu, orang Badui yang tinggal di pegunungan. Datang di depan masjid menangis. Lalu Nabi bertanya, "Mayu bukika ya syabun?" Kenapa kamu menangis wahai pemuda? Siapa yang pukul? Siapa yang ngancang? Pemuda ini menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada yang pukul, tidak ada mengancam. Tetapi kebetulan saat ini mata abi walaisa lahu kafanun wala ghasil." Bapakku meninggal dan tidak ada yang bisa membantu kami mengurus jenazahnya. Tidak ada yang bisa memandikan kapangnya, tidak ada yang bisa mengurus ya Rasulullah. Pada saat itu di dalam kitab itu dikatakan langsung Rasulullah SAW menunjuk Umar, bantu seorang pemuda ini. Jadi Umar datang membantu memandikan, membantu mengatur penguburannya, membungkus, kemudian mensalati. Setelah dia mensalati, Umar heran. Setelah Umar berkata Allahu Akbar, mayat ini goyang-goyang. Fataharrakal kafanu, bergerak-gerak kafannya. Gerak-gerak kafannya. Lalu Umar karena keberanian tidak melanjutkan salahnya, dia membuka kafannya. Kenapa? Apakah ini hidup kembali? Apakah hidup kembali? Setelah dia lihat, dia didili lehernya dengan ular yang sangat besar. Itu Umar. Lalu Umar dia akan mengambil tongkatnya, akan memukul ular ini. Ular ini karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Ya Umar, wahai Umar, lima tadribuni wa laisa li dzambun. Kenapa kamu mau memukul saya sedangkan saya tidak berdosa? Kamu diperintahkan untuk mengurus jenazahnya. Saya juga diperintahkan untuk melilit lehernya. Jadi sama-sama kita diperintahkan. Kerjakan juga bukan apa yang penting. Saya kerjakan ya. Jadi bukan saja di akhirat nanti, sudah di dunia dilempakkan. Dalam sebuah kitab itu dijelaskan. Kemudian seterusnya mau dikuburkan lagi, begitu lagi. Kembali lagi menjadi seperti babi hitam. Babi hitam mau dikuburkan. Jadi ditanya seorang pemuda ini, "Wahai pemuda, bagaimana keadaan bapakmu ini? Apakah tidak pernah salat atau bagaimana?" Pemuda ini berkata bahwa memang bapak saya tidak pernah salah. Jadi muncul pada itu kata Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan salat akan dibangkitkan nanti pada hari kemudian kamislil khinziril aswadi, adalah seperti babi yang sangat hitam. Apa juga pelanggarannya? Pelanggarannya termasuk la yasma'u qaulal ulama. Dia tidak mau mendengarkan perkataan ulama. Tidak mau mendengarkan perkataan ulama. Jadi bagaimana keadaan sekarang? Keadaan sekarang. Tetapi itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita tentang agama ini. Karena kenapa saudara-saudara kita sering sudah ada di masjid, tapi kita mau talim dia keluar karena dia belum mengetahui. Seandainya ketahui, ada pengampunan. Tidak lama kita duduk. Mungkin 20 menit, 12 menit, 15 menit. Selesai. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita.
Alangkah murahnya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah murahnya Allah Subhanahu wa taala buat bagi kita. Namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sangat penyayang. Ar-Rahim. Lagi di akhirat nanti. Sungguh saya menyayangi kepada hamba. Kepada hamba. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita kalian sehingga usaha-usaha yang kita laksanakan ini kita tidak dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diistiqamahkan. Kita diistiqamahkan. Tadi disampaikan oleh ulama bahwa inilah barangkali titik-titik terakhir kita ini. Yang sekian banyaknya kan dikatakan bahwa akhir zaman nanti akan terpecah 73 golongan. Jangan heran kalau ada golongan ini, golongan ini. Jauh-jauh sudah disampaikan oleh Nabi. Iman sendiri akan terdiri daripada 70 lebih. Yang paling mulia, yang paling tinggi, la ilaha illallah. Yang paling rendah, menyingkirkan duri-duri yang ada di jalanan. Itu yang paling rendah. Karena menyingkirkan duri-duri ini adalah untuk urusan dunia. Urusan dunia sama manusia yang bisa menghalangi orang. Tetapi kalau menyingkirkan itu adalah merupakan suatu ibadah yang sangat besar. Suatu sangat ibadah. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling di bawah menyingkirkan wa tumitul adza anit tariqi, menyingkirkan barang-barang kotor yang menghalangi orang di tengah jalan. Itu termasuk iman. Termasuk iman. Alhamdulillah sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan pada waktu ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup sekian. Subhanallahilladzi wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah